Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Kawasaki ER6N. Motor naked besar yang cukup diminati banyak orang sebagai pemula untuk naik kelas. Nah, bagaimanakah motor ini dilihat secara kelebihan dan kekurangan? Yuk kita simak video ini sampai habis ya. Desain Kawasaki ER6N ini cukup gagah dan kekar ya. Nggak seagresif Z800, tapi lebih ke arah elegan saja sih menurut saya. Makanya ER6N ini banyak disukai, entah untuk bahan modifikasi atau sebagainya. Mesin ER6N ini bagi pemula yang baru naik kelas ke 650cc pasti akan suka dengan performa mesin motor ini. Tenaga bawah hingga atas sangat cukup, bahkan lebih dari cukup. Kapasitas mesinnya 649cc, 2 silinder DOHC 8 klep berpendingin air. Diameter kali langkah 83 x 60 mm. Tenaganya 69,9 HP di 8500 rpm dan torsi 64 Nm di 7000 rpm. Rasio kompresinya 10,8:1. Transmisinya 6 speed. Jadi mau di putaran mesin berapapun mudah sekali menyalip kendaraan di depan kita. Tapi tenang kok, tenaganya nggak seliar motor besar lain di kelasnya. Lama-lama pasti akan terbiasa dengan karakter mesin motor ini. Konsumsi bahan bakar ER6N ini menurut saya tergolong irit di kelasnya. Motor yang saya review ini di info speedometer menunjukkan angka 23,3 km per liter. Itu angka yang mirip dengan motor sport 250cc 2 silinder. Jadi untuk pemula nggak akan terlalu mengagetkan, apalagi yang sudah terbiasa pakai 250cc. Posisi berkendara ER6N ini memang sesuai dengan tema motor ini, yaitu sport naked. Pertama dari joknya itu lega, lebar, tebal, dan empuk. Kemudian stangnya pakai khas motor naked. Jadi badan kita lebih tegak karena posisi stangnya lebih tinggi. Kemudian footstepnya juga nyaman karena dilengkapi karet, jadi lebih mengurangi getaran mesin. Kaki naik ke footstep cenderung sporty sih sebenarnya, tapi masih terbilang nyaman karena tidak terlalu naik. Secara keseluruhan sih nyaman lah dipakai harian ataupun touring. Posisi penumpang ER6N ini juga nyaman, meskipun pakai jok split seat. Tapi jarak antar jok itu nggak jauh, bahkan cenderung mepet. Jadinya seperti jok tandem. Selisih ketinggian juga nggak jauh. Joknya sama dengan yang depan, lebar, tebal, dan empuk. Footstepnya juga dilengkapi karet dan posisinya cukup turun, jadi kaki lebih santai. Kawasaki ER6N ini di tahun saya buat video ini memang sudah tidak diproduksi lagi dan digantikan oleh Z650 yang ini. Jadi sudah tidak ada unit barunya. Sebagai informasi saja, untuk harga baru motor ini di zamannya berada di 99 juta rupiah on the road Jakarta. Tapi kalau sekarang harga bekasnya sudah setara harga baru sport 250cc 2 silinder. Wah, ini sih sangat terjangkau untuk kelas 650cc. Cocoklah untuk kalian yang mau coba-coba naik kelas. Untuk pajak Kawasaki ER6N ini menurut saya juga masih dibilang masuk akal, yaitu di kisaran 1,3 juta hingga 1,7 juta rupiah. Tergantung kena pajak progresif atau tidak. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Kawasaki ER6N ini. Suara mesin ER6N ini sebenarnya cukup menggelegar ya. Ya memang sih mesinnya 650cc 2 silinder dengan pengapian 180 derajat. Pasti lebih bass. Namun karena kapasitas per silindernya besar, jadi nggak semerdu Ninja 250 Fi. Dan juga nggak semerdu MT-07 yang jadi kompetitornya karena MT-07 pakai pengapian crossplane atau 270 derajat. Apalagi kalau masih pakai knalpot standar, nggak terdengar suaranya.
Jadi kalau mau benar-benar keluar suaranya, ganti pakai knalpot aftermarket yang full system dan silinsernya pendek. Lampu Kawasaki R6N ini hampir semuanya masih pakai halogen kecuali lampu belakang dan rem. Kalau untuk zaman sekarang sedikit kurang modern ya, tapi kalau di zamannya sih oke-oke saja. Footstep R6N ini sebenarnya nyaman karena dilapisi karet. Namun yang jadi perhatian saya itu footstepnya goyang, terutama yang belakang. Mengingat tangkai footstep pengendara dan penumpang itu jadi satu ya, dan tumpuannya ada di bagian depan. Nah, setelah saya konsultasi ke pengguna R6 series, ini dikarenakan pihak Kawasaki menyelipkan seal atau karet di antara rangka dengan tangkai. Ini digunakan supaya bisa mengurangi getaran mesin ke kaki mengingat mesinnya besar. Namun ya itu tadi, rasanya jadi cukup goyang. Jadi mungkin penumpang ada rasa takut atau khawatir kalau ada yang bermasalah di footstepnya. Dimensi Kawasaki R6N ini sangat besar. Ya wajar sih motor cc besar. Panjang 2100 mm, lebar 770 mm, tinggi 1110 mm. Jarak sumbu roda 1410 mm. Nah, yang jadi kekurangan menurut saya itu beratnya yang mencapai 204 kg. Terutama yang saya rasakan itu titik beratnya cenderung tinggi. Kalau saya perumpamakan itu titik beratnya ada di antara mesin dan tangki bahan bakar. Jadi kalau kita tidak bisa menguatkan kaki kita untuk berpijak, akan rawan roboh. Cukup banyak kejadian pengguna motor ini roboh atau jatuh bodoh kalau kata orang-orang. Paling hati-hati kalau belok patah atau putar balik. Kita harus menjaga keseimbangan juga. Bicara perawatan, Kawasaki R6N ini ada beberapa hal yang cukup merepotkan. Pertama, dari bengkel resmi yang tidak semua wilayah tersedia. Kedua, ketersediaan spare part di bengkel resmi sangat susah mengingat motor ini juga sudah model lama. Tapi bisa dijumpai di bengkel-bengkel modifikasi atau aksesoris. Untuk biaya perawatan rutin itu rata-rata menghabiskan dana sekitar Rp400.000 termasuk oli 2 liter dan filter. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Kawasaki R6N. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang tepat. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mempertimbangkan untuk membeli motor ini. Terima kasih kepada Mas Ardea yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanros038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.